Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian harus tetap semangat, belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan kalian, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa berolahraga. Dan ingat, jika kalian keluar rumah, jangan lupa kalian menggunakan masker dan menjaga jarak. Setelah dari luar rumah, kalian jangan lupa mencuci tangan kalian. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan lupa dicatat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Selamat belajar anak-anakku semua. Ibu akan menjelaskan tentang materi yang terbaru adalah kesebangunan dan kekongruenan. Nah, yang pertama adalah kita belajar tentang sebangun. Sebangun itu ada pengertian dari, ini sudah Ibu singkat, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, contohnya seperti yang digambar, yang Ibu gambar ini. Ada persegi panjang A, B, C, D dengan persegi E, F, G, H. Nah, itu dia bentuknya sama tapi ukuran berbeda. Yang A, B, C, D ini, persegi panjang A, B, C, D ini lebih besar, E, F, G, H ini lebih kecil. Nah, sama yang ini juga segitiga sama. A, B, C dengan segitiga M, N, O itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Bisa terlihat dalam ukurannya, dalam bentuknya pun, dalam ukurannya ya, bentuknya sama. Nah, ini simbol dari si kesebangunan. Lalu syarat untuk sebangun itu apa sih? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti harus sama nih. Misalkan sudut A dengan sudut F itu berarti sudut A dengan sudut E itu sama. Ini kan sudutnya bentuknya adalah siku-siku dan ini pun siku-siku, berarti ini 90 derajat. Semua sisinya dari sudutnya dalam persegi tersebut harus sama ya. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya, ada dua persegi panjang yang sama, kan bentuknya sama dan ukurannya yang berbeda. Tinggal dilihat, kita cocokkan. Apakah persegi panjang A, B, C, D sebangun dengan persegi panjang K, L, M, N? Nah, dibuktikan adalah yang pertama, kita cek dulu sudut-sudut bersesuaiannya. Berarti di sini kita tulis sudutnya sama besar. Ya, ini namanya simbol dari sudut sama besar. Yang mana aja sudutnya? Dilihat. Sudut A sama dengan sudut K. Sudut A ini berapa nih? Karena dia bentuknya siku-siku, berarti dia adalah 90 derajat. Nah, sekarang sudut B sama dengan sudut si L. Berapa? 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut M. Sama juga 90 derajat karena dia bentuknya siku-siku. Dan sudut D sama dengan sudut N. Sama dengan 90 derajat. Nah, termasuk syaratnya dari sebangun tidak sesudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau semuanya sama berarti dia kita cekiskan pertama. Dia merupakan syarat yang pertamanya. Lalu kita cek sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sisinya sebanding. Sisi-sisinya sebanding. Ya. Yang pertama, kita lihat ukuran AB berbanding dengan KL. Garis AB berbanding garis KL. AB ini berapa ukurannya? 18, ini 15, berarti
18/15. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 18 bagi 3, 6. 15 bagi 3, 5. Lalu kita cek lagi BC dengan LM. BC per LM. Ya, sama dengan BC-nya berapa di situ? 12, LM-nya 10. Berarti BC-nya 12, ini 10 sama-sama dibagi berapa nih? 2. Disederhanakan berarti dapatlah 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Lanjut. CD per MN. Nah, CD-nya berapa? Karena di sini 18, berarti CD-nya pun 18 cm. Karena di sini KL-nya 15, berarti MN-nya adalah 15 cm. Di CD-nya masukkan 18 berbanding 15. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, berarti 6/5. Sederhanakan semaksimal mungkin. Misalkan masih bisa dibagi, kedua-duanya dibagi kembali sampai dapat yang terkecilnya. Lalu sekarang DA berbanding NK. DA berbanding NK. DA ini berapa? Karena di sini BC-nya 12, berarti DA-nya pun 12 cm. Karena LM-nya 10, berarti NK-nya juga 10 cm. Berarti di sini kita masukkan DA-nya 12/10, sama-sama dibagi 2. Berarti 6/5. Nah, lihat semua sisinya sama enggak perbandingannya? Kalau sama, berarti dia sebangun. Berarti kedua ini udah terlihat nih syaratnya. Sama besar, sisinya sebanding. Berarti kedua bangun datar ini berarti dia sebangun. Ya, berarti jadi persegi panjang ABCD sebangun dengan segitiga KLMN. Nah, berarti apakah persegi panjang? Iya, berarti jawabannya adalah iya. Ya. Ya, segitiga ABCD sebangun dengan KLMN. Nah, ini contoh soal pembuktian apakah dua bangun datar ini sebangun apa tidak. Ternyata jawabannya adalah iya. Lanjut yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah dua bangun di bawah ini udah ada kata sebangun. Nah, sebangun di sini adalah bangunan apa nih? Bentuknya adalah trapesium, siku. Trapesium yang pertama trapesium EFGH, yang kedua trapesium ABCD. Nah, karena kata sebangun berarti kita cari dulu sudut bersesuaian. Nah, karena ini berhadapannya beda ya. Arahnya si bangun datar yang kedua ini agak lebih berbeda dia arahnya. Nah, sekarang kita cek sudut F. Nah, kita lihat sudut F sama dengan sudut si B, karena posisinya kalau ini diputar dia ini sama bentuknya, sama seperti ini. Berarti ini sudut F sama dengan sudut B. Berarti sudut E sama dengan sudut A. Sudut E sama dengan sudut A. Lalu sudut G. Sudut G ini karena paling ujung nih bentuknya sisinya agak lancip. Nah, berarti ini ya. Berarti ini yang C. Nah, sudut C. Lalu yang terakhir sudut H dengan sudut D. Nah, sisi bersesuaian yang mana aja? Nah, kita cek dulu. EF, berarti ini EF. EF
berbanding sama EF ini karena posisinya di sebelah sini berhadapan sama garis miring. Nah, ini kita lihat nih garis miringnya ini berhadapannya, berarti ini A, B sama dengan FG. FG berarti ini B, C. Sama dengan CD. Ini dulu ya, GH, CD sama dengan terakhir berarti HE berbanding D. Nah, ini inilah sisi bersesuaiannya kita cari dulu. Lalu kita pertanyaannya apa sih? Tentukan panjang EF. Nah, karena di sini kita cek dulu karena dia berbandingannya sama AB. Nih EF ini berarti EF ini berbanding sama si AB. Nah, kita cari sisinya, kedua sisi dari dua bangun ini yang sudah diketahui sisinya. Yang mana? Yang mana yang sudah ketahui ini ya? 28 sama 35. Siapa itu sisinya? FG berbanding sama si B, C, karena dia sudah diketahui sisinya. Berarti kita masukkan EF per AB sama dengan, nah ini kan FG berbanding BC. Bu, kalau saya ngambilnya EH boleh nggak? Boleh aja jika si temennya perbandingannya ini dia memiliki, sudah diketahui sisinya, panjangnya, tapi ini kan belum ada. Nah, jadi kita harus mencari yang sudah keduanya memiliki panjangnya, diketahui sisi panjangnya, nilainya yang sudah diketahui. Nah, berarti EF berbanding AB, berarti EF-nya ditanyakan, berarti di sini tulis, kalau ditanyakan berarti tulis ulang EF per AB-nya berapa di sini? 20. Sama dengan FG-nya 28. Ininya 35. Nah, kalikan silang. Nah, berarti 35 EF sama dengan 20 kali 28. EF sama dengan 20 kali 28 dibagi 35. Nah, kita coret-coret. 28 sama 35 sama-sama bisa dibagi 7. Ini dapat 4, ini dapat 5. Yang mana lagi bisa dicoret lagi? 20 bagi 5 berapa? 4. Berarti EF-nya itu hasilnya adalah 16 cm. Di mana 16 cm? 4 kali 4. Lalu yang B itu panjang AD. Nah, di sini kita lihat AD itu DA ya. Yang mana ini ya? Berarti perbandingannya adalah HE per DA sama dengan, boleh EF per AB karena F-nya sudah diketahui, boleh, atau sama yang tadi perbandingannya FG per BC. Nah, HE DA, HE-nya berapa di sini? HE-nya 16 per DA. FG-nya berapa tadi? 28 per 35. Intinya dia kalau mau dicari itu salah satu perbandingannya harus sudah diketahui dua-duanya. Gitu. Dikalikan silang. Berarti 28 DA sama dengan 35 dikali 16. DA sama dengan 35 kali 16 kali 16 dibagi berapa nih? 28. 16 sama 28 sama-sama dibagi 4. Ini dapat 4, ini dapat 7. Ya kan? Nah, lalu ini coret lagi 35 bagi 7.
35 bagi 7, 5. Berarti 5 kali 4, berarti DA jawabannya adalah 20 cm. Nah, ya, intinya kalau mencari nilai panjang sisi itu adalah kamu harus berpasangannya sama yang sudah diketahui sisinya. Nah, ini sekarang yang C. Yang C itu mencari nilai X, Y, dan Z. Berarti mencari sudutnya. Ya, sudutnya. Berarti nilai X itu adalah sudut dari si G. Ini dari sudut G. Berarti sudut G itu ada di dalam trapesium EFGH. Total dari sudut trapesium itu adalah 360 derajat. Nah, berarti kita cari dulu sudut si G ini dengan cara berarti 360 derajat dikurang ini berapa? Sudut siku-siku itu berapa nilainya? 90. Berarti ini 90 tambah 90 tambah 127. Berarti sini tulis 90 tambah 90 tambah 127. Jadi berapa nih? 360 derajat dikurang 90 tambah 90, 180 ditambah 127, berarti 307. Berarti 360 kurang 307 hasilnya 53 derajat. Berarti nilai si X ini sudut G-nya adalah sudut G-nya. Sudut G-nya adalah 53 derajat. Sekarang nyari nilai Y. Nilai Y itu sudutnya apa sih? Sudutnya sudut apa? Sudut si D. Berarti nilai Y itu adalah sudut D. Sedangkan di sini kita sudah mencari sudut D itu sama dengan si sudut H. Berarti sudut H-nya berapa di sini? 127. Berarti sudut D-nya sama dengan sudut H. Berarti sudut H itu adalah 127 derajat. Nah, ya. Sekarang yang nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu adalah sudut Z. Nilai Z itu sudut C. Berarti sudut C-nya itu berapa nih? Sudut C-nya itu sama dengan si G. Sudut G-nya itu tadi berapa di sini? Sudah kita cari adalah, ya kan, kita cari tadi berapa nilainya? 53. Berarti sudut C sama dengan sudut G, berarti 53 derajat. Ya, demikian penjelasannya Ibu berikan. Jika kalian masih ada yang belum ada yang paham, bisa langsung komunikasikan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.